Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini renungan kita mengenai bahwa setelah pada zaman dahulu itu Elohim berbicara dalam berbagai cara dan juga dia melalui nabi-nabi. Tapi pada zaman akhir ini Elohim berbicara melalui anaknya. Inilah yang mau dibicarakan dalam kitab Ibrani. Kita akan baca di mana 10 pasal pertama itu Yesus dibandingkan bahwa berbicara melalui anaknya ini jauh lebih bagus ya. Yesus dibandingkan dengan para malaikat, Yesus dibandingkan dengan Harun yang membesar Harun atau dengan Musa sebagai rasul, dan akhirnya dibandingkanlah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hari ini kita mau baca yang Ibrani pasal 8 yang dimana apa sih sebenarnya perjanjian baru, dimana Elohim berbicara kepada kita melalui anaknya. Mari kita baca dulu ya pasal 8 ini. Tidak usah kita baca semua. Ini sebenarnya penggenapan daripada Yeremia 31 itu, 31 mengenai nubuat Yeremia bahwa Tuhan akan membuat perjanjian baru kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat di sini pasal yang ke 10 pasal 8 ayat 10 itu dikatakan di situ, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kemudian ayat 11-nya bagian bawah sehingga dikatakan di sini semua mereka besar dan kecil akan mengenal aku. Kita akan mengenal Tuhan secara batinia karena hukum Tuhan, hukum Taurat dituliskan ke dalam batin kita. Kalau perjanjian lama itu hukum Tauratnya ditulis di dalam dua loh batu. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan berbicara kepada kita melalui hukum yang tertulis di dalam batin. Bukan lagi ada yang di luar. Kita nggak lagi diatur oleh hukum apapun yang di luar. Tapi kita diatur oleh hukum Taurat yang telah dituliskan ke dalam batin kita. Nggak gampang Bapak Saudara Elohim melakukan hal ini. Karena caranya dia mengutus anaknya. Ya, setelah itu anaknya ini Yesus Kristus harus menggenapi seluruh hukum Taurat itu ya. Setelah itu dia mati, bangkit ya, mencurahkan rohnya. Itulah dia rohnya masuk, roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat Kristus. Itulah dia menuliskannya ya. Kristus itulah penggenapannya. Kolose 2 ayat yang ke-17. Semua tanda hari raya itu semua sabat, semua hukum-hukum di situ perjanjian lama itu penggenapannya adalah Kristus yang di dalam batin kita. Nah, inilah yang harus kita dengarkan. Suara Kristus yang di dalam batin. Karena beginilah caranya Elohim berbicara pada zaman akhir ini melalui anaknya. Bukan berbicara melalui si A, si B, si C, nabi-nabi atau apa. Kita tentu Tuhan berbicara ya, jangan salah menangkap juga. 1 Yohanes itu mengatakan juga dalam diri kamu ada pengurapan. Engkau tidak perlu diajar oleh orang lain ya. Rasul Yohanes sedang menekankan cara Elohim berbicara dalam konteks perjanjian baru, yaitu dalam batin. Enggak lagi di luar itu, enggak. Tapi kita tentu harus belajar dari para nabi, rasul, gembala pengajar itu, para pemimpin. Semuanya kita belajar ya, dari semut pun kita belajar ya. Bagaimana mereka begitu rajin dan sebagainya. Tapi kalau mau mendengar suara Elohim, itu di dalam batin suaranya ya. Karena hukum Taurat atau semuanya itu udah masuk ke dalam Kristus dalam batin ini, itu penggenapannya. Nah, jadi Yesus juga bilang domba-dombaku yang mendengarkan suaraku, ya. Jadi kita tidak perlu jadi bersandar keluar. Masalahnya ya dalam kekristenan ini ya, orang Kristen tidak lagi mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Dia nggak mendengar lagi suara Kristus dalam batin secara penuh. Karena kenapa? Karena para pemimpin gereja kan sudah jatuh, dan para pemimpin gereja menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri, Kisah Para Rasul 20-30 itu, dan mereka membuat aturan para pemimpin ini. Tiap denominasi punya aturan, punya tata cara, punya liturgi, punya segala sesuatu sehingga jemaat terfokus kepada itu, mendengarkan itu. Ada lagi para pemimpin bilang, ya kalau kalian tidak bisa mendengarkan suara pemimpin yang kedengaran dan kelihatan ini, bagaimana kalian mau mendengarkan suara Tuhan yang nggak kelihatan? Itu salah itu, ya. Memang benar ada Rasul Yohanes bilang kalau Rasul Yohanes,
bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kita lihat, sedangkan orang yang yang kita lihat aja nggak kita kasih. Itu betul, tapi kalau mendengar ini hati-hati, ya. Orang yang jemaat jadi dia latih untuk mendengar pemimpinnya. Memang begitulah kekristenan. Ya, ada sebagian mendengarkan Calvin, sebagian mendengarkan Lutheran, ada sebagian Simon Mennonite, ada yang Wesleyan dengar, ada lagi mendengar Pentakosta pemimpin, ada yang bahkan tiap gembala itu ya jadi itulah pendeta saya, itulah gembala saya, itulah saya panutan saya. Jadi ke sana dia mendengarkan. Enggak lagi dia mendengarkan Kristus di dalam batinnya, enggak lagi dia mengikuti pimpinan Kristus kemana saja dia mau. Di Wahyu 14 ayat 4 itu dikatakan para pemenang itu orang-orang sederhana, tapi dia mengikuti pimpinan Kristus dalam batin kemana saja Kristus mau menuntunnya, ya. Sekali lagi ya, kita belajar dari semua orang, tapi yang kita dengarkan itu Kristus dalam batin, karena begitulah caranya Elohim berbicara kepada kita dalam zaman ini, dalam zaman akhir. Saudara lihat waktu Petrus, Yohanes, Yakobus itu dapat penglihatan. Dilihat ada Elia, ada Musa, ada Yesus itu kan di atas gunung itu. Dan tiba-tiba Petrus mau kita bikin 3 kemah di sini, ya. Maksudnya ya supaya yang ketiganya ini tetap ada, ya. Baik Elia yang merepresentatifkan para nabi, kemudian Musa yang tentu merepresentatifkan hukum Taurat, kemudian Yesus yang adalah kasih karunia dan kebenaran ini, ya. Mau dibangun 3 itu oleh Petrus. Tuhan bilang langsung Bapa di sorga turun, campur tangan. Istilahnya, Petrus diam, dengarkanlah anakku ini, gitu. Jadi jangan bawa itu hukum Taurat, bawa itu para nabi, dengarkan ini anakku, ya. Nah, itulah dia mendengarkan Kristus dalam batin, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, para pemenang itu sebenarnya siapa sih, ya? Dalam kekristenan inilah, ya. Karena dalam Kristen sudah jatuh, dan di Wahyu pasal 2 pasal 3 Tuhan mencari pemenang, ya. Tuh sudah lihat di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu 7 gereja itu. Dalam setiap surat itu di bagian bawahnya dikatakan barang siapa menang, ya. Nah, orang yang menang ini sebenarnya orang-orang sederhana. Orang-orang yang mengikuti dia pimpinan Kristusnya di dalam batin. Dia ikut hari ini harus ke sini, hari ini harus ke sana, hari ini bisnis ke sini, hari ini begini. Semuanya dia hidup dalam pimpinan Kristus setiap hari. Ibadahnya tuh itu. Nggak ada ibadah hari Minggu di gedung tertentu dengan ritual tertentu, harus bayar uang tertentu. Itu aturan yang dibuat para pemimpin yang menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Tapi para pemenang, orang-orang sederhana, dia ikuti saja, ya. Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ingat saudaraku, ya, kesimpulannya bagaimana? Di zaman akhir ini Elohim berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu Kristus di dalam batin, ya. Nggak mudah, sekali lagi. Yesus itu bisa membuat hukum Taurat tertulis dalam batin kita. Dia harus mati, bangkit, dan naik duduk sebelah kanan Bapa, mencurahkan rohnya kepada kita. Jadi semoga lah kita mendapat kasih karunia untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengikut Tuhan kemana saja dia pergi, untuk memahami bahwa Kristus dalam batin itu cukup bagi kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, kata Paulus. Cukup kita dengarkan saja itu Kristus kemana saja dia mau pimpin kita. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan, ya, kita ditetapkan menjadi pemenang. Sederhana saja, ya. Bukan karena kita hebat dalam kekristenan, bukan. Justru karena kita sederhana dan mengikuti pimpinan Kristus kemana saja dia mau pimpin kita. Haleluya. Amin.